semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Saudari Risa sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Saudari Rizal. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Nah, silakan kepada Saudari Rizal untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu daerah. Mau nyanyi lagu apa? Bundu pacul. Bundu pacul. Bundu pacul boleh, Bu? Boleh, silakan. Berdiri apa duduk, Bu? Berdiri aja. Siap. 1, 2, 3. Bundu pacul cukup kelengan, bumi waktu kepelengan, waktu rimpas tegane dari saatan, waktu rimpas tegane dari saatan. Terima kasih banyak Saudari Rizal. Silakan para duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Lengkap, Bu. Mana nih suaranya kok kurang semangat ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari tentang kelompok sosial. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan pengertian kelompok sosial. Kedua, itu mengidentifikasikan tipe-tipe kelompok sosial. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, ada nggak yang dari kalian yang pernah ikut ke dalam salah satu organisasi yang di sekolah maupun di luar sekolah? Ada yang pernah ikut? Saya, Bu, saya. Kalau biasanya tuh kalau di kampung di desa saya tuh saya ikut Karang Taruna, Bu. Saya rajin ikut Karang Taruna. Keren. Kalau boleh tahu di Karang Taruna kamu memegang jabatan sebagai apa? Nggak ada sih, Bu, anggota aja, tapi saya rajin. Wah, ini salah anggota aktif ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kemudian, apakah Saudari Muti aja? Apakah ada yang lain? Saya, Bu, saya tergabung dalam OSIS. OSIS, apa sih itu OSIS? Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi Siswa Intrasekolah. Itu bisa dilakukan di mana? Di sekolah, Bu. Di sekolah. Iya, di sini. Kamu memegang jabatan sebagai apa? Saya Kamu kebetulan ketua? sekarang enggak. Saya wawasan kebangsaan, Bu. Wawasan kebangsaan. Oh, Gitu. berat juga ya? Iya, lumayan. Tepuk tangan buat Saudari Noni. Oke, terima kasih buat atensinya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu nih. Kita akan pelajari apa aja sih? Yang pertama kita akan pelajari tentang kelompok sosial. Yang kedua ada syarat-syarat kelompok sosial. Oh, ternyata kelompok sosial itu ada syarat-syaratnya ya? Terus kemudian yang kedua kita akan mempelajari jenis-jenis kelompok sosial seperti OSIS tadi termasuk salah satu jenis-jenis kelompok sosial. Yang ketiga ada dari contoh kelompok sosial. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia ataupun orang yang memiliki kesadaran dan keanggotaan dan memiliki interaksi yang berkelanjutan. Kemudian kelompok sosial ini sangat sering kita temui di masyarakat, di sekolah. Banyak ya. Kemudian apa sih syarat-syaratnya dari terbentuknya kelompok sosial tersebut? Suatu kelompok disebut memiliki kelompok jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Ketika ada 1 ataupun 2 atau kelompok itu hanya memiliki anggota 2 orang, apakah termasuk kelompok sosial? Iya. Oke, karena
terdiri dari dua orang. Oke. Kemudian itu membentuk kesatuan atau grup berdasarkan kesamaan. Ini maksudnya gimana sih? Nah, di sini itu maksudnya adalah bentuk grup berdasarkan kesamaan. Itu bisa kesamaan karena hobi, bisa juga. Terus kemudian adanya interaksi sosial yang intens. Nah, secara otomatis di dalam kelompok sosial tersebut akan ada yang namanya interaksi. Apa sih interaksi itu? Mereka bisa saling berbicara secara langsung, mereka bisa sering melakukan pertemuan ataupun berkumpul. Sekarang Karang Taruna apakah sering berkumpul? Biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, itu menandakan bahwa dalam Karang Taruna tersebut terjadinya sebuah interaksi sosial yang intens. Nah, kemudian apa sih faktor pembentuk kelompok sosial? Di sana ada kesamaan genealogi. Genealogi itu keturunan atau darah. Nah, di Indonesia sendiri ini masih banyak terdapat kelompok sosial yang terbentuk karena garis keturunan. Bisa kita temui di salah satunya itu di masyarakat Bali. Nah, di sana apakah ada yang tahu bentuk keturunannya seperti apa? Kasta. Oke, kasta itu apa aja sih, Saudara Rizal? Boleh dijelaskan? Kasta itu tingkatan berdasarkan status sosial yang dimiliki masyarakat. Yang itu biasanya kalau tahu saya kalau di Bali itu dari keturunan atau kelahiran. Jadi misalkan dia dari kasta Brahmana, berarti nanti dari keluarga semuanya Brahmana. Gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Saudari Rizal. Ya, benar. Apa yang disampaikan dengan Saudari Rizal itu sangat benar. Kasta bisa kita temukan di Bali. Di Bali masih banyak kelompok sosial berdasarkan keturunan. Contoh ada keturunan Brahmana. Mereka akan membentuk satu kelompok sosial yang disebut dengan kelompok sosial Brahmana. Kemudian ada Satria, Waisya, dan Sudra. Masing-masing keturunan ini akan membentuk suatu kelompok sosial dan mereka pun akan tinggal di salah satu tempat sesuai dengan kelompok sosial tersebut. Kemudian ada yang kesamaan geografi. Yang pertama ada tempat tinggal, berdasarkan tempat tinggal. Ada yang dari Madiun. Wah, Rizal dari Madiun. Kemudian ada yang dari berdasarkan daerah asal. Nah, ada nggak di sini anak-anak semua yang perantauan? Ibu Mbak Isa dari mana? Dari Kalimantan, Bu. Ayah dan bapak saya, Bu. Oke, dari Kalimantan. Merantau ke Surabaya. Apakah di Surabaya bertemu dengan teman-teman dari Kalimantan juga? Ada sih, Bu. Ada paguyubannya, Bu. Ada paguyubannya. Mama kumpul. Nah, gitu ya. Jadi dari daerah asal ini maksudnya adalah sebuah kelompok sosial yang akan terbentuk dan bisa kita temui di tempat perantauan. Kemudian yaitu kesamaan kepentingan. Nah, anak-anak sekalian, kita termasuk ke dalam kelompok sosial karena kita memiliki kepentingan yaitu untuk meraih pendidikan. Kemudian ada kesamaan keyakinan. Kesamaan keyakinan itu berdasarkan agama. Di sini anak-anak beragama apa? Islam. Dalam Islam juga terdapat kelompok sosialnya. Mereka akan membentuk sebuah kelompok sosial salah satu. Seperti dalam kelompok sosial agama Hindu. Ketika mereka ketemu dalam perantauan juga, mereka akan membentuk sebuah kelompok sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok sosial, yaitu kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Teratur itu artinya memiliki sebuah aturan, memiliki sebuah norma, dan memiliki sebuah struktur yang mengatur mereka. Kemudian yang tidak teratur itu artinya kelompok sosial yang tidak memiliki aturan. Itu terbentuk, yang terkadang terbentuk karena suatu kepentingan tertentu dan sifatnya hanya sementara. Nah,
setelah kita belajar tentang kelompok sosial dan jenis-jenisnya, bisakah kalian sebutkan jenis kelompok sosial teratur? OSIS tadi Bu. OSIS. Ya, karena dia punya dia organisasi yang formal dan punya tujuan, terus dia terorganisir gitu, dia punya visi misi. Oke, terima kasih kepada saudari Mami. Benar sekali, OSIS termasuk salah satu jenis kelompok sosial teratur karena memiliki peraturan yang baku. Kemudian, nah berikut adalah contoh-contohnya yang dibilang tadi ada OSIS, organisasi siswa indah sekolah. Kemudian ada UNICEF, ada PBB juga. Apakah pramuka termasuk dalam kelompok sosial teratur? Ya. Masuk. Kenapa? Karena dia punya aturan yang baku. Oke, baik. Benar sekali. Kemudian di sini terlihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kelompok sosial teratur. Yang pertama itu adanya hubungan timbal balik antar anggota. Kemudian adanya peraturan yang teratur. Peraturan teratur itu apa? Peraturan yang selalu mereka patuhi dalam kelompok sosial tersebut dan peraturan yang ditetapkan bersama-sama anggota kelompok. Kemudian adanya norma yang dipenuhi. Ketika aturan itu telah ditetapkan, maka aturan itu harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Makanya adanya sebuah norma yang harus dipatuhi. Kemudian ada kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, kelompok sosial yang tidak teratur artinya kelompok sosial yang tidak memiliki aturan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu tidak adanya pengorganisasian yang tetap. Kedua, yaitu terbentuk karena ada kesamaan kepentingan dan bersifat hanya sementara. Di sini Ibu bisa jelaskan, yaitu yang pertama itu ada namanya kelompok sosial online. Itu tidak teratur karena bersifat sementara. Kemudian di gambar kedua itu para demonstran. Dia termasuk kelompok sosial tidak teratur karena setelah demo mereka akan bubar, tidak akan membentuk suatu kelompok lagi. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau hari Minggu kan saya suka jalan-jalan ke CFD. Nah, kalau CFD itu masuk kelompok sosial nggak sih, Bu? Wah, CFD mana dulu ini, Mbak Isa? Di situ tuh, Bu, ada. Oke. KPI. Oh iya, CFD termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, itu kelompok sosial tidak teratur. Nah, saya bertanya, setelah CFD apakah Mbak bisa melakukan pertemuan lagi dengan teman-teman sehingga membentuk sebuah aturan dan lain-lain sebagainya? Saya kan nggak kenal, cuma kenal sama ayah aja. Iya, baik. Itu jadi bahwa CFD termasuk kelompok sosial, namun kelompok sosial yang tidak teratur karena sifatnya hanya sementara. Bu, terima kasih, Bu. Sama Mbak Isa. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum. Oke. Makasih, Bu. Ya, untuk melihat pemahaman kalian lebih lanjut, saya sudah mengirimkan link ya melalui grup, yaitu link mengenai kelompok sosial. Mau dikerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, apakah sudah selesai? Belum Bu, dikit lagi Bu. Kurang 2 nomor Bu. Kurang 2 nomor ya. Udah, Bu. Sudah? Nah, Sudah, sebentar saya cek terlebih dahulu ya. 100 Bu. Siap, 100 boleh dipunguti ya. Kemudian Bu karena nyentuh. Oke, setelah saya cek, wah ternyata kalian masih banyak bingung ya di perbedaan kelompok sosial teratur dan tidak teratur. menjebak, Bu, soalnya. Soalnya nih Waduh. Nah kuncinya kalian adalah di kelompok sosial teratur dan tidak teratur, yaitu kelompok sosial yang teratur mereka memiliki aturan yang baku, namun kelompok sosial yang tidak teratur mereka tidak memiliki aturan dan hanya bersifat sementara.
Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Saudari Rizal, coba silakan. Jadi hari ini itu kita belajar mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial kan Bu. Ya, Ada benar. dua yang saya pahami, kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Nah kuncinya kalau yang teratur itu dia kelompoknya bersifat lama, hubungannya interaksinya itu ada dogma dan aturan yang jelas atau formal gitu. Sedangkan kalau yang tidak teratur itu bersifat sementara dan interaksinya tidak berkelanjutan. Oke, benar sekali. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Tidak, baik. Benar apa yang dikatakan Saudari Rizal, bahwa hari ini kita telah mempelajari bentuk-bentuk kelompok sosial dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ada yang pertama itu ada kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur memiliki norma dan aturan yang baku dan bersifat berkelanjutan. Kemudian kelompok sosial yang tidak teratur yaitu kelompok sosial yang bersifat sementara. Oke, pembelajaran hari ini Ibu Akidi kita tutup dengan doa ya. Pada Saudari Rizal, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa disilakan.